Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasinda Khofifah Dihayu Pertiwi dengan NIM 082011333042 dari jurusan Fisika, Fakultas Sains Teknologi, Universitas Airlangga. Nah, di sini saya akan memaparkan presentasi saya tentang startup yang akan saya bangun guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Industri. Berikut PowerPoint-nya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang startup Sustainable Mediwaste, yakni pengelolaan limbah medis yang berkelanjutan. Kenapa saya memilih pengelolaan limbah medis? Nah, latar belakangnya ini ada yang pertama, ada pengelolaan limbah medis secara aman dan ramah lingkungan. Karena banyak saya dapati pengelolaan limbah medis yang sudah ada itu kurang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua ada jarum suntik dan alat-alat medis yang sekali pakai digunakan memerlukan pengelolaan khusus karena memiliki potensi resiko kesehatan. Kemudian adanya keberlanjutan dalam pengelolaan limbah medis dan yang terakhir berfokus pada limbah medis cair dan padat. Nah, mungkin dalam perkembangannya nanti startup ini akan merambah ke limbah medis seperti radiasi, seperti radiologi atau limbah medis yang lainnya. Namun untuk awalnya kita berfokus pada limbah medis cair dan limbah medis padat. Kemudian ini untuk logo dari startup saya. Nah, filosofinya ada di sini. Sustainable Mediwaste. Nah, Sustainable Mediwaste ini, kata sustainable ini berarti keberlanjutan. Yang kita mengusung bahwasannya kita tidak hanya mengelola limbah secara aman, tetapi juga kita memikirkan bagaimana limbah ini setelah dikelola, yakni keberlanjutannya agar bisa ketika dilepaskan ke lingkungan, limbah ini bisa aman untuk lingkungan dan tidak menimbulkan bahaya-bahaya lain terhadap lingkungan. Kemudian MEDI menandakan lingkup bidang kesehatan atau medis. Kemudian ada was atau sampah. Kemudian huruf SM pada logo, seperti terlihat di sini. Nah, ini menandakan startup saya, menandakan nama startup untuk membesarkan nama startup Sustainable Mediwaste. Di sini ada huruf S dan huruf M. Kemudian warna hijau yang ada di logo, ini melambangkan keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan juga tanggung jawab kita sebagai startup untuk bersama-sama mengelola limbah secara aman dan memiliki sifat keberlanjutan. Kemudian warna putih yang menjadi dasar dari logo ini melambangkan kebersihan, steril, dan profesionalisme kita dalam mengelola limbah medis yang nantinya akan mempunyai sifat keberlanjutan bagi lingkungan. Kemudian ruang lingkup dari Sustainable Mediwaste ini, sebentar ini saya pindah. Nah, nantinya akan berfokus pada pengelolaan limbah cair dan padat, seperti saya bilang tadi. Kemudian, jika kita tarik, apa sih limbah medis cair itu? Nah, limbah medis cair itu memiliki pengertian bahwa jenis limbah medis yang berwujud cair dan seringkali mengandung bahan berbahaya atau berpotensi infeksius atau menimbulkan infeksi. Nah, apa saja jenis-jenis dari limbah medis itu? Yang pertama ada cairan infus yang sudah tidak dipakai, kemudian ada urin pasien, kemudian cairan darah yang keluar selama prosedur medis, kemudian ada cairan kimia medis, dan yang terakhir ada air limbah dari fasilitas perawatan medis. Nah, contoh-contoh ini merupakan bagian dari limbah medis cair. Kemudian ada limbah medis padat. Nah, limbah medis padat sendiri ini mempunyai pengertian jenis limbah medis yang berwujud padat atau tidak berbentuk cair, termasuk bahan-bahan yang biasanya digunakan dalam perawatan medis dan dapat mencakup bahan berbahaya atau berpotensi
infeksius atau menimbulkan infeksi. Contohnya apa? Seperti jarum suntik yang sudah digunakan, karena jarum suntik kan penggunaannya hanya sekali. Kemudian kalau berganti pasien itu menggunakan jarum suntik baru. Nah, itu masuk ke dalam limbah medis padat. Kemudian ada perban, kasa, atau pembalut yang telah digunakan oleh pasien. Kemudian ada sarung tangan medis sekali pakai yang sudah digunakan. Kemudian alat medis sekali pakai yang sudah terkontaminasi. Kemudian ada bahan medis yang berpotensi infeksius seperti tisu atau bahan sekresi tubuh yang terkontaminasi. Kemudian ada obat-obatan yang kadaluarsa atau tidak digunakan. Ini merupakan contoh dari limbah medis padat. Kemudian, nah, bagaimana sih nantinya jika startup ini dibangun, proses pengolahan limbah medis cairnya itu bagaimana? Nah, yang pertama itu ada pengumpulan dan penyimpanan awal. Jadi, pertama kali kita akan ke sumber produksi limbah medis cair ini, kemudian kita mengumpulkan ke dalam alat transportasi, kemudian ada penerimaan di fasilitas pengolahan, yaitu penerimaan di lembaga kita, kemudian ada pengolahan primer, kemudian ada sterilisasi atau disinfeksi untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam limbah medis cair, kemudian ada pengelolaan lanjutan, pengolahan akhir, pemantauan dan pelaporan sebagai bentuk kepatuhan regulasi dari startup kami ke pihak kesehatan. Kemudian ada keberlanjutan yang nantinya itu mungkin bisa ke arah daur ulang atau yang lainnya. Kemudian untuk pengolahan limbah medis padat, yang pertama juga sama, kita akan mengumpulkan dan menyimpan awal limbah medis. Kemudian limbah medis yang telah dikumpulkan akan kita angkut menggunakan transportasi yang aman dan yang sudah kita sediakan. Kemudian ada penerimaan di fasilitas pengolahan atau penerimaan di layanan kita, kemudian ada pemisahan limbah, mungkin dipisahkan nanti ada ini masker, kemudian ini jarum suntik, terus kemudian ini ada obat-obatan yang sudah kadaluarsa dan sebagainya. Kemudian juga ada sterilisasi dan disinfeksi untuk menghilangkan bakteri-bakteri atau zat-zat yang berpotensi dapat membahayakan. Kemudian ada pengolahan lanjutan, kemudian ada pemadatan dan pengemasan akhir. Setelah limbah tersebut dipisahkan, nanti akan dicacah atau entah itu digiling. Kemudian setelah digiling, zat, limbah medis padat itu akan dipadatkan atau dilakukan pengemasan agar tidak berserakan kemana-mana. Kemudian pengangkutan ke tempat penimbunan akhir. Jadi setelah dipadatkan atau dikemas, maka limbah medis padat ini akan ditimbun di tempat yang sekiranya tidak menimbulkan atau tidak menyebarkan penyakit bagi lingkungan. Kemudian ada pelaporan dan pemantauan berkelanjutan sebagai bentuk kepatuhan regulasi dari startup yang akan saya bangun. Kemudian calon customer dari startup yang akan saya bangun ini, yang pertama ada tentunya rumah sakit, kemudian klinik kesehatan, kemudian laboratorium medis dan layanan kesehatan lainnya. Karena dari keempat calon customer ini yang saya lihat sangat banyak menghasilkan limbah medis. Kemudian apa sih perbedaan dengan pesaing lain? Nah, pesaing lain itu setelah saya cari tahu kekurangannya, diantaranya ada ketidakcukupan infrastruktur, kemudian keterbatasan teknologi, kemudian ketidakpatuhan terhadap regulasi, kemudian ada kualitas layanan yang kurang, dan keterbatasan sumber daya keuangan. Nah, di sini saya mengusung tiga perbedaan. Yang pertama ada keamanan. Keamanan di sini berarti kita ada pemantauan dari mulai kita mengumpulkan limbah medis sampai transportasi, sampai pengolahan, dan sampai penimbunan atau keberlanjutan yang lain, kita selalu mengecek dan melaporkan apakah
proses yang kita jalankan itu sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Jadi, kita itu benar-benar menjaga keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian ada keberlanjutan. Jadi, tidak hanya keamanan dan kepatuhan saja, namun hasil akhir dari limbah medis yang sudah diolah ini nantinya harus mempunyai atau sudah tidak ada hal-hal yang bisa menyebar penyakit yang bisa menyebar kepada lingkungan atau penyakit menular lainnya, dan kita pastikan bahwa limbah medis ini tidak mencemari lingkungan begitu. Kemudian konsep penetrasi pasar atau sosialisasi yang akan saya lakukan jika nantinya Anda sebagai calon pemberi saham kepada saya akan melakukan penyelidikan pasar. Nah, kepatuhan terhadap peraturan ini menjadi hal utama yang akan saya lakukan. Sebelumnya saya berencana untuk membangun startup ini di wilayah Surabaya. Kenapa Surabaya? Karena menurut saya Surabaya memiliki lokasi yang strategis. Nah, ini menjadi poin kedua. Kenapa strategis? Karena di Surabaya seperti kita ketahui banyak sekali eh, calon customer seperti rumah sakit, layanan kesehatan, laboratorium seperti tadi yang pastinya dia juga mempunyai banyak limbah medis. Nah, kepatuhan terhadap peraturan ini akan menjadi hal utama yang akan saya usung. Ke peraturan yang ada di antaranya yang pertama ada peraturan pemerintah Republik Indonesia, kemudian ada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kemudian ada surat keputusan Gubernur Jawa Timur, kemudian ada peraturan daerah Kota Surabaya, kemudian ada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur atau BLH Jatim. Nah, eh, kita sebagai saya sebagai pembuat startup ini akan bersama-sama dalam mematuhi segala peraturan yang ada di wilayah Surabaya dan Indonesia ini, sehingga kita tidak menyalahi aturan dan tidak akan membahayakan lingkungan. Kemudian ada pengangkutan aman, seperti saya paparkan tadi bahwa pengangkutan kita sudah eh, dilengkapi dengan bagian-bagian yang dapat melindungi limbah medis saat diangkut dari sumber sumber penghasil limbah medis sampai ke tempat pengolahan kita. Kemudian ada pengolahan yang efektif, kemudian ada kesadaran dan pendidikan bahwa kita akan mengajak calon customer bahwasanya eh, limbah medis itu berbahaya. Jadi dalam pengolahannya kita harus berhati-hati dan tentunya kita juga harus memperhatikan lingkungan. Begitu. Kemudian ada keamanan dan keselamatan kerja dan kemitraan dengan fasilitas kesehatan. Kemitraan ini bisa dijalin dengan calon customer yang saya paparkan di slide sebelumnya. Kemudian kami juga akan memasarkan startup kami ini lewat pemasaran online. Nah, pemasaran online ini saya awalnya akan membuka situs web Sustainable Media Waste yang di situ ada eh, informasi bagaimana sih Sustainable Media Waste ini akan mengelola limbah dengan aman dan berkelanjutan. Kemudian juga nantinya akan ada eh, apa kayak seperti materi ringkas untuk menjelaskan pentingnya pengelolaan limbah medis yang aman dan berkelanjutan. Kemudian saya akan membuat kata kunci panduan pengolahan limbah medis sebagai pencarian di aplikasi pencarian seperti Google. Kenapa panduan pengolahan limbah medis? Karena selain kita juga mengolah, tapi kita juga memberikan panduan kepada mereka penghasil limbah-limbah medis agar mematuhi panduan yang berlaku sehingga tidak membahayakan lingkungan. Kemudian kita juga menciptakan konten edukatif kepada calon customer maupun kepada
khalayak ramai. Kemudian kita juga akan membuat media sosial sebagai wujud branding kita. Kemudian ada email marketing. Kemudian kita juga akan bergabung ke komunitas online agar startup yang saya bangun ini menjadi lebih lebih banyak informasi atau lebih terkenal gitu. Kemudian kita juga akan berpartisipasi dalam acara industri. Nah, biasanya kan ada seperti bazar-bazar atau bazar-bazar industri. Nah, saya dan staf saya akan ikut juga dalam acara industri ini. Kita akan memamerkan apa saja yang bisa diperoleh customer jika percaya kepada pengelolaan limbah medis kita. Kemudian juga kita akan menyediakan pelatihan dan pendidikan bagaimana sih cara mengelola limbah medis dengan benar. Nah, itu kita juga akan menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi mereka-mereka yang mau ikut atau ikut menjadi bagian dari kita. Kemudian ada evaluasi dan umpan balik dari pelanggan. Setelah semisal pelanggan ini setelah merasakan atau mempercayakan proses pengolahan limbah medis kepada kita, maka kita juga akan memberikan pertanyaan, gimana sih evaluasi dan umpan balik dari cara kerja kita agar startup yang saya bangun ini menjadi lebih maju gitu. Kemudian tagline atau branding yang saya bangun yakni Sustainable Medi Waste, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap kesehatan. Nah, dua tagline ini akan menjadi branding yang sangat bisa membuat startup saya ini menjadi berkembang. Kemudian struktur organisasi dari yang nantinya akan saya bangun dari startup Sustainable Medi Waste ini, mohon maaf, nah ini saya di sini. Nah, CEO-nya itu saya sendiri, kemudian ada kepala staf operasional, kemudian ada kepala staf keberlanjutan keamanan dan kepatuhan, kemudian ada kepala staf keuangan. Nah, eh, kepala kepala staf ini dia akan memimpin staf layanan pelanggan dan staf administrasi dan pengelolaan data. Kemudian kepala staf keberlanjutan keamanan dan kepatuhan dia akan memimpin juga staf teknologi, staf logistik dan transportasi, staf ahli biologi dan energi terbarukan, teknisi. Kemudian dia juga akan membawahi pengawas lapangan dan petugas keselamatan kerja. Kemudian ada kepala staf keuangan. Nah, kepala staf keuangan ini akan mengepalai staf pemasaran dan promosi. Kemudian di sini ada rincian anggaran dana. Rincian anggaran dana. Rincian anggaran dana, mohon maaf, ini saya silakan dulu. Rincian anggaran dana di sini ada kebutuhan rumah tangga, ini merupakan apa saja yang dibutuhkan dan ini anggarannya dan berapa jumlahnya. Di sini ada berbagai pencacah, konveyor, sistem penyaringan air, sterilisasi, sistem pemanas, kemudian di sini juga ada promosi apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk promosi diantaranya flyer atau brosur, kemudian banner dan spanduk, transportasi, sampel produk, papan tulis, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada jumlah anggarannya, jumlah yang dibutuhkan berapa, kemudian juga ada ini lanjutan dari kebutuhan rumah tangga tadi, ada printer, kertas, dan lain sebagainya. Kemudian ada alat transportasi, alat pengukuran berat, alat pengukuran temperatur, pengukuran kelembapan, pengukuran pH, pengukuran kualitas air, tekanan, ukuran partikel, genset, dan sewa lahan. Di sini juga ada totalnya kebutuhan rumah tangga. Kemudian ada gaji pegawai. Nah, gaji pegawai ini saya sudah mencari referensinya, kira-kira seperti ini. Ini anggaran per 6 bulan, saya hitungnya per 6 bulan. Jadi ini merupakan total gaji pegawai per 6 bulan. Dan ini berapa jumlah pegawai yang saya butuhkan.
Kemudian di sini juga ada totalnya. Kemudian total anggaran dana untuk seluruhnya. Nah, untuk promosi ini ada 13.300.000 rupiah. Kemudian kebutuhan rumah tangganya ada sebanyak 4 miliar 30 juta sekian ini karena kita dari awal startupnya merilis dari awal, jadi kita membutuhkan banyak peralatan baru. Kemudian ada gaji pegawai per 6 bulan, eh, totalnya 582 juta. Kemudian ada biaya perizinan sebesar 10 juta. Nah, biaya perizinan ini eh, bisa terbagi gitu. Nah, total dari semua anggaran ini sebesar 4.636.100.000. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung BEP. Nah, apa sih pengertian dari BEP itu? BEP merupakan kalau saya searching-searching di Google itu ya, BEP merupakan tingkat penjualan atau produksi di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa BEP atau break even point ini merupakan perusahaan itu tidak menghasilkan laba atau tidak mengalami kerugian. Jadi dia itu impasnya begitu. Nah, berapa sih BEP dari startup ini jika saya dirikan begitu. Nah, setelah saya kalkulasi tadi biaya awalnya menghabiskan 4.636.000.000 Kemudian biaya tetap ini saya ambil biaya yang habis pakai 1 bulan seperti kertas, listrik, air, atau bensin dan lain sebagainya. Itu sebesar 119.800.000. Kemudian di sini juga saya mengkalkulasi pendapatan rata-rata per bulan. Nah, pendapatan rata-rata per bulannya itu 20 juta untuk 5 kali pengolahan. Maksudnya, 1 kali pengolahan itu kurang lebih ada 4 juta. Nah, kemudian biaya variabel per unit itu ada 4 juta, yakni rinciannya pengolahan limbah medis padat itu sebesar 10.000 per kilogram. Nah, eh, penghasil limbah medis padat itu bisa mengelolakan limbah medisnya ke kami minimal 100 kg untuk limbah medis padat, kemudian limbah medis cair itu 100 liter, itu harganya sama 10.000 rupiah. Kemudian ada biaya pengangkutan juga sebesar 10.000 per kilogram atau per liter. Nah, setelah itu saya menghitung nilai BEP-nya, yakni biaya tetap dibagi pendapatan rata-rata per unit, dikurangi biaya variabel per unit, diperoleh BEP ini akan terpenuhi jika kita sudah mengelola limbah sebanyak 7 pengolahan. Nah, kalau misalkan 1 bulan kira-kira ada 5 customer yang mengelolakan limbah medisnya ke kita, maka 2 bulan, sekitar 2 bulan saja atau 3 bulan lah, kita akan bisa mencapai titik BEP ini. Kemudian target dividen yang terakhir, eh, dividen ini merupakan berapa banyak sih, berapa lama waktu yang dibutuhkan Anda sebagai pemberi saham atau pemberi modal awal bagi perusahaan kami agar modal tersebut dapat kembali. Nah, itu bisa kita hitung pertama mulai dari kan kita membangun startup nih. Nah, kira-kira selama 4 bulan ini kita membangun, kita mengadakan promosi secara online, memberi bahan-bahan, membeli alat-alat pemecah tadi, kemudian kita membangun promosi, kita membangun web situs, itu kita selama 4 bulan, dan 4 bulan ini tidak ada pemasukan sama sekali ke uang kas kita. Nah, baru di bulan kelima setelah setelah kita siap itu kita sudah memulai untuk mengelola limbah. Nah, begitu. Nah, jika pendapatan rata-rata per bulan 20 juta, maka dari bulan kelima itu butuh kurang lebih 31 bulan atau 2 tahun 10 bulan agar modal kembali ke
Anda sebagai pemberi modal awal. Nah, jika kita kalikan, maka 20 juta dikalikan 31 bulan, maka menghasilkan nilai 4.200.000.000 rupiah. Nah, ini sudah mendekati modal awal yang kita harusnya 4 miliar 600 juta sekian tadi. Nah, anggap saja 4 miliar 200 juta ini. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk memberikan modal awal kepada kami, mari kami membuka sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya agar Anda mau memberikan modal ke kita. Kalau misalkan 1 bulan ini ternyata banyak, lebih dari 5 customer yang mengelolakan limbah ke kita, maka eh, tidak tidak sampai 2 tahun 10 bulan, kira-kira dividen Anda atau modal Anda akan kembali kepada Anda, begitu. Dan seterusnya akan menjadi keuntungan bagi Anda. Tuh. Sekian, terima kasih dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.